Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda dengan NIM 2005126428 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini yang mana merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampuh oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan, yang mana soal pertama yaitu uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negaranya. Nah, sejarah kolonialisme Inggris di semenanjung India tidak terlepas dari sejarah bangsa-bangsa Eropa yang telah lama melakukan ekspedisi lautan mencari tempat baru yang dihuni oleh manusia. Kerajaan-kerajaan kuat Eropa seperti Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, dan Prancis bersaing dalam menemukan daratan baru yang bisa dimanfaatkan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Inggris sebagai salah satu kerajaan besar waktu itu tidak tinggal diam dalam ekspedisi tersebut. Salah satu daratan yang berhasil ditaklukkan oleh Inggris adalah semenanjung India. Pada awalnya, tepat pada tahun 1608 Masehi, orang-orang Inggris mulai berdatangan ke India dan mengajukan permohonan untuk bisa tinggal di India kepada para menguasai dinasti Mughal. Tetapi kehadiran mereka ditolak mentah-mentah. Orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1610 Masehi. Sejak itu, Inggris mulai mendirikan pabrik, loji, dan membentuk tentara dalam jumlah kecil sebagai penjaga loji. Kemudian, pantai timur India dikuasai dan dipertahankan oleh Inggris. Sejak itu, bangsa Inggris terus berdatangan dan bermukim di pantai timur India. Bahkan beberapa pekerja dan peneliti membawa serta keluarga mereka. Proses penduduk Inggris di anak benua India ini berawal dari pencaplokan Bengal pada tahun 1757, yakni ketika kekuatan Siraj al-Daulah dengan mudah bisa dikalahkan dalam peperangan Plassey. Meskipun mendapat perlawanan dari penguasa setempat, perlawanan tersebut dapat segera diselesaikan dengan kemenangan di pihak Inggris. Kemenangan ini sangat penting artinya bagi pertumbuhan kekuatan Inggris di India, karena dengan kemenangan itulah Inggris mengukuhkan diri sebagai penguasa de facto yang tidak terkalahkan di Bengal. Kemudian menjadi awal kekuasaan Inggris di semenanjung India yang terus dikembangkan ke wilayah lain di semenanjung India. Semenanjung India berada pada kekuasaan Inggris pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Walaupun pada abad 18 hingga periode selanjutnya, dinasti Mughal ini masih tetap berkuasa, pemegang kekuatan politik dan ekonomi yang sebenarnya setelah itu adalah orang-orang Inggris. Kolonialisasi Inggris atas India yang ditandai oleh mundurnya penguasa-penguasa Mughal dan naiknya kekuasaan Inggris di India. Proses ini mencapai puncaknya pada tahun 1857 ketika pemberontakan mutini atau Sepoy atas kolonialis Inggris. Saat itu dinasti Mughal yang menjadi simbol kekuasaan Islam di India mulai berakhir. Dan secara resmi, Inggris mulai berkuasa. Hal ini sekaligus menandakan kekuasaan Inggris atas hampir seluruh wilayah di semenanjung India. Setelah kekalahan dinasti Mughal pada tahun 1857 Masehi, India berada di bawah kekuasaan Inggris yang menegakkan pemerintahannya di sana. Lord Canning menjadi raja muda dan gubernur jenderal pertama. Salah satu hal terpenting yang dilakukan orang-orang Inggris setelah berhasil menumpas pemberontakan tersebut adalah melaksanakan reorganisasi kekuatan militer di India. Langkah ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan India ke dalam angkatan bersenjata Inggris saat di bawah kekuasaan nominal mahkota. Kondisi demikian akan menjadi jaminan bahwa angkatan bersenjata India akan menjadi angkatan imperial.
sehingga tidak ada lagi jarak antara masyarakat India dengan kolonialisme Inggris tersebut. Nah, soal yang kedua yaitu uraikan pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Nah, negara Pakistan ini pada awalnya adalah bagian dari India yang diperkirakan penduduknya sebanyak 122,8 juta jiwa pada tahun 1993 dengan bangsa Muslim terbesar di dunia. Memiliki latar belakang etnik yang beragam seperti Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluchu, dan etnis India. Memiliki agama yang beragam, 97% mayoritas Muslim dan selebihnya mayoritas non-Muslim, termasuk di situ agama Hindu, Kristen, dan Parsi. Secara geografis, Pakistan berbatasan dengan Uni Soviet di sebelah utara. Di bagian barat berbatasan dengan Iran, dan yang di bagian barat laut berbatasan dengan Cina dan India. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Urdu, dan bahasa Inggris biasa digunakan sebagai bahasa resmi di negara tersebut. Pakistan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1947 yang mana pada 15 Agustus, baik itu dari penjajahan Inggris maupun dengan kelompok Hindu tersendiri. Dilihat dari perjuangannya yang menyebabkan pertumpahan darah yang sulit ia hindari oleh kedua kelompok tersebut. Konflik yang memiliki kepentingan sendiri oleh kedua kelompok tersebut, yakni perbedaan etnis dan agama yang menyebabkan pertikaian berkepanjangan, kemudian lahirnya negara Pakistan. Dalam perjuangan ini, tokoh-tokoh yang ikut berjuang dalam Sayyid Ahmad Khan, menurut keterangan nasabnya, ia berasal dari keturunan Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nenek Said Hadi yang merupakan salah satu pembesar Istana Mughal pada masa pemerintahan Alamgir II pada tahun 1754 sampai dengan tahun 1759. Ahmad Khan yang mencetuskan suatu gagasan komunalisme, yakni untuk membentuk suatu kelompok yang berdiri sendiri. Pada awal pembentukan negara Pakistan ini di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah, yang pada saat itu umat Islam tidak mau menjadi masyarakat yang sangat minoritas di negaranya sendiri dan mayoritas agama Hindu. Oleh sebab itu, golongan Islam dengan melalui organisasinya yaitu Liga Muslim menuntut pemisahan diri dari India dan membuat negara sendiri. Tujuannya untuk membentuk negara sendiri itu ditegaskan dari hasil rapat tahunan Liga Muslim pada tahun 1930, yang mana saya ingin melihat Punjab, daerah perbatasan utara, Sindhi dan Balukistan bergabung menjadi satu negara. Nah, jadi dari ide tersebut maka dibentuklah negara tersendiri yang diumumkan secara resmi, kemudian menjadi tujuan perjuangan nasional umat Islam di India. Nah, peran dari Muhammad Iqbal itu tersendiri, yaitu Muhammad Iqbal ini merupakan seorang intelektual Muslim, seniman dan filosof dan politisi yang seluruh karya-karyanya ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia yang seluruhnya dipandang sebagai karya yang sesuai dengan perkembangan era modern, dan visinya menginspirasi terbentuknya negara Islam di Pakistan. Dalam sejarah Pakistan, Muhammad Iqbal ini dikenal sebagai Bapak Pakistan dan pendiri dari negara Pakistan tersebut. Nah, soal yang ketiga, bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh. Nah, Bangladesh ini merupakan Republik Islam yang dikelilingi tanah India. Dahulunya merupakan bagian dari negara Pakistan. Sejak kemerdekaan Pakistan pada tahun 367 Hijriah atau dengan tahun 1947 Masehi, namanya menjadi Pakistan Timur. Islam telah termasuk ke wilayah ini pada saat penyebarannya di anak benua India, karena wilayah ini terletak di tempat yang sama dengan India. Ketika kemerdekaan India dan Pakistan terjadi pada tahun 1047 Masehi. Pakistan muncul dalam keadaan terbagi dua dengan pusat kekuasaan berada di Pakistan Barat.
Kecemburuan muncul di Pakistan Timur karena tidak adanya persamaan dengan yang penuh dengan wilayah Pakistan Barat, yang kemudian berubah menjadi pemberontakan pada tahun 1386 Hijriah atau sama dengan tahun 1966 Masehi. Maka berkobarlah perang saudara antara Pakistan Timur atau disebut dengan negara Bangladesh dengan Pakistan Barat. Nah, India kemudian berpihak kepada Bangladesh serta mengikutnya tentaranya dalam perang melawan Pakistan. Bangladesh memperoleh kemerdekaannya dari Pakistan pada tahun 1971 Masehi. Nah, Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tengah, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etnolinguistik Benggala, secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947. Negara ini merupakan sayap timur Pakistan yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 km. Nah, perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan pemecahan antara kedua sayap yang berujung pada meletusnya Perang Kemerdekaan pada tahun 1971 dan pendirian negara Bangladesh. Tahun-tahun setelah kemerdekaan ditandai dengan kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara, politik, korupsi, dan kudeta militer. Nah, jadi Bangladesh ini memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinannya itu turun 20% sejak awal tahun 1990-an. Nah, negara ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari Next 11. Ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan ini. Nah, di sini mana soal yang keempat, analisis hubungan strategis bangsa-bangsa Asia, India, Pakistan, dan Bangladesh dengan negara Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Nah, kawasan Asia Selatan dan Tengah merupakan kawasan strategis berpotensi besar sebagai target pasar potensial Republik Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan juga pariwisata. Secara umum, Indonesia mempunyai hubungan bilateral yang kokoh dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan. Nah, dalam kaitan ini, Direktorat Asia Selatan dan Tengah menjalankan fungsi strategis dalam mengemban misi politik luar negeri Republik Indonesia di kawasan ini. Nah, yakni sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri Republik Indonesia ini di kawasan dalam bidang politik dan keamanan, serta dalam meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, dan sosial budaya, interaksi antar masyarakat atau disebut dengan people to people. Nah, negara-negara di kawasan Asia Selatan ini memiliki arti penting dalam diplomasi Indonesia, tidak hanya karena eratnya hubungan ekonomi sebagai pasar ekspor Indonesia yang prospektif, melainkan juga karena adanya hubungan sejarah, kebudayaan, dan perdagangan yang sudah terjalin sejak ribuan tahun lamanya. Nah, dalam perjalanan sejarah, Indonesia telah menyerap aspek budaya India, antara lain sebagai serapan bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia dan pengaruh epos India, Ramayana, dan Mahabharata di dalam budaya Indonesia. Nah, agama-agama utama di Indonesia juga disebarkan oleh para pedagang dari Asia Selatan dan Persia. Selain itu, India adalah salah satu negara yang paling awal mendukung dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammad Ali Jinnah atau pendiri Pakistan yang pada waktu itu adalah presiden dari Liga Muslim Seluruh India. Nah, mendorong tentara Muslim India yang bertugas di ketentaraan kolonial Inggris
untuk bergabung dan membantu perjuangan Indonesia melawan Belanda. Di masa modern saat ini, arti penting kawasan Asia Selatan tercermin dari hubungan ekonomi yang erat dengan Indonesia, di mana kawasan ini merupakan mitra dagang utama dan sumber wisatawan asing bagi Indonesia. Di Asia Selatan terdapat India, Pakistan, juga Bangladesh yang merupakan negara-negara menyumbang surplus neraca perdagangan dengan Indonesia serta menyumbang jumlah wisatawan mancanegara yang cukup signifikan. Sifat perdagangan Republik Indonesia dengan India, Pakistan, Bangladesh ini bersifat komplementer, perlu terus didayagunakan untuk memacu perdagangan dengan negara-negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan kawasan ini sebagai salah satu alternatif pintu gerbang hubungan transportasi dan promosi produk-produk Republik Indonesia ke Timur Tengah, baik Eropa, Afrika, dan Tiongkok. Nah, soal yang terakhir itu yang mana coba analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau. Nah, konflik saudara yang terjadi di wilayah Kashmir ini melibatkan India dan Pakistan menjadi konflik yang berkepanjangan dan juga sudah menjadi isu internasional. Konflik ini terjadi sejak kolonial Inggris membagi wilayah menjadi kedua negara pada tahun 1947, sehingga menjadikan India dan Pakistan negara yang merdeka. Namun, pembagian wilayah Kashmir yang secara teritorial masuk ke dalam wilayah India menjadi konflik yang terus berlanjut hingga saat ini. Nah, sejak Inggris memisahkan kedua wilayah ini, benturan kepentingan atas penguasaan wilayah Kashmir ini menjelma menjadi sebuah konflik besar antar negara. Nah, Kashmir dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, sekitar 85% dari 8 juta penduduknya Muslim, secara geografis yang terletak secara sangat strategis dengan berada di wilayah yang berbatasan dengan negara-negara besar lainnya. Wilayah Kashmir ini sebelah utara berbatasan langsung dengan Rusia dan Cina. Sebelah timur berbatasan dengan Cina, Xinjiang, dan Tibet. Sebelah barat berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Dan sebelah selatannya berbatasan dengan India. Nah, konflik sengketa Kashmir ini tidak terjadi semata-mata karena perebutan kekuasaan wilayah, tetapi terdapat beberapa kepentingan yang kompleks. Dua menjadi latar belakang terjadinya konflik yang berkepanjangan ini, dimulai dari faktor agama. Mayoritas masyarakat Kashmir beragama Islam, sehingga secara batin akan merasa terikat dan Pakistan merasa lebih cenderung dekat atas dasar kesamaan ideologi. Namun, penguasa di Kashmir ini didominasi oleh kaum Hindu dan Maharaja Singh yang menjadi penguasa Kashmir pada tahun 1947, sehingga lebih cenderung sependapat dengan pemerintahan India. Hal ini yang menjadi salah satu alasan Kashmir menjadi konflik yang susah untuk mencapai titik kesepakatan, karena internal Kashmir ini sendiri sering terjadi pemberontakan, terorisme, dan penyerangan bersenjata. Secara militer, di wilayah Kashmir ini terdapat pangkalan militer India yang semakin berkembang. Dengan adanya militer yang semakin kuat, India mampu berkuasa dan mendominasi di atas wilayah Kashmir. Dapat dilihat melalui beberapa kali kasus peperangan yang terjadi sejak kedua negara tersebut merdeka. Dimulai dari tahun 1947, tahun 1965, 1971, dan juga tahun 1999. Nah, dari keempat kali terjadinya eskalasi ketegangan militer tersebut, India berhasil memukul mundur pasukan militer Pakistan dengan diakhiri gencangan senjata dan diplomasi dengan mendatangi perjanjian yang telah disepakati. Faktor kondisi alamiah wilayah Kashmir ini sehingga menarik perhatian para pemegang kekuasaan. Kondisi alamiah Kashmir ini layaknya surga yang terletak di kaki gunung Himalaya, dengan tanah yang subur, pemandangan indah, dan mengalirnya sungai besar Indus, Jhelum, dan Chenab yang sangat menguntungkan sektor pertanian.
potensi besar untuk objek wisata yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya dan juga merupakan pusat industri wol dan karpet. Nah, itulah jawaban dari saya atas 5 pertanyaan yang telah diberikan. Jika terdapat kesalahan, karena manusia tidak luput dari khilaf dan salah. Nah, di sini saya mohon maaf jika terdapat ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.